Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang bersama saya Fauzi Sanjabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca, menelah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Aksi keji penganiayaan dari anak mantan pejabat Ditjen Pajak Mario Dandi Satrio kepada anak pengurus pusat GP Ansor, Kristaliano David Ozora alias David, menyita perhatian publik. Tindakan sadis yang terjadi pada 20 Februari lalu itu membuat David dalam kondisi koma hingga saat ini. Polisi pun telah bergerak cepat dengan menetapkan Mario Dandi sebagai tersangka. Teman Mario bernama Sen juga ikut ditetapkan sebagai tersangka usai terlibat dalam penganiayaan tersebut. Beliau selesai proses hukum yang menjerat Mario Dandi. Beredar video yang diduga peristiwa penganiayaan pelaku pada korban. Video itu juga membuat Mario Dandi yang sempat melakukan selebrasi usai penganiayaan tersebut. Sebenarnya, apa yang terjadi di balik kasus premanisme Mario Dandi dan juga mengapa banyak sekali terjadi tindakan premanisme di kalangan pemuda dan juga apakah ini menunjukkan kegagalan pola asuh dan sistem pendidikan sekuler? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat sosial Bung Hanif Kristianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzi. Alhamdulillah sehat, Bung Hanif. Sehat, alhamdulillah bisa membersamai pemirsa semua. Baik. Bung Hanif, terkait dengan kasus penganiayaan oleh anak seorang pejabat Ditjen Pajak kali ini ya, ini sangat memperhatikan dan juga menyita perhatian publik ya. Pasalnya korban hingga kini dalam keadaan koma. Tindakan barbar ya, ini yang juga dilakukan oleh seorang pemuda usia masih 20 tahun ya. Hanya saja masalah asmara ini, terkait dengan masalah asmara sampai kalap tidak bisa menahan marak terjadinya aksi premanisme dan juga yang ini sangat mengkhawatirkan dan juga mengapa perilaku amoral ini terus bermunculan dan sebenarnya apa di balik kasus ini sebenarnya, Bung Hanif? Ya, ini kalau kita mengamati peristiwa Mario dan Dandi ini kok saya teringat ini ya, sebuah permainan ya, Super Mario kan gitu ya. Yang di sini menunjukkan sikap aroganisme ya dari seorang pemuda kepada pemuda yang lain. Nah, kalau boleh saya klarifikasi ini kan saat ini beberapa ini kan sudah siuman ya dari komanya setelah 2 hari mengalami koma pasca pengeroyokan secara brutal ini. Nah, memang kalau kita amati perilaku amoral ini bermunculan itu juga tidak terlepas ya dari siapa yang menjadi panutan dari anak-anak muda sekarang ya khususnya perihal tontonan dan tuntunan. Nah, hal yang hilang saat ini yaitu yang menjadi tuntunan ya. Bahkan sekedar kalau sekarang kita amati ya kalau apa yang sekarang ini tontonan jadi tuntunan, yang tuntunan jadi tontonan kan begitu ya. Coba kita cek ya misalnya ketika anak-anak muda itu suka mengaji ya itu kan sebetulnya seharusnya kan seperti itu. Cuman oleh media, oleh publik stigma kadang-kadang negatif ya. Ini ikut kelompok radikal lah, berbahaya dan sebagainya. Jadi orang tua, masyarakat itu lebih takut kalau anaknya mengaji ya. Nah, peristiwa seperti ini menunjukkan bahwa sikap premanisme atau amoral ini juga merupakan buah dari sebuah kegagalan ya sistem kehidupan saat ini khususnya dalam mendidik anak tidak hanya skup atau wilayah keluarga, lebih dari itu skup wilayah sosial yang lebih luas ini. Nah, karenanya ini juga menjadi perhatian penting khususnya orang tua apalagi negara dan kalau kita lihat dari peristiwa ini kan sampai 2 kementerian ya dari Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani kemarin dari sebuah forum di G20 di Bangalore India itu setelah selesai acara di ekonomi di India langsung terbang ke Indonesia langsung menjenguk ya si David ini ya dan mengatakan hati saya itu remuk ya. Ya tentu siapa sih yang tidak melihat
seperti itu ya. Tadi juga sudah dijelaskan videonya viral, kemudian juga ditanggapi oleh banyak kalangan. Seperti itu, Mas Fauzi. Baik, Bung Hanif, sebenarnya ini kalau kita perhatikan ini seperti hanya secuil saja, mungkin bagian kecil ya dari kasus-kasus yang mungkin marak terjadi khususnya di Indonesia saat ini. Dan ini publik melihatnya sebenarnya geram, tapi lebih banyaknya diam. Sebenarnya apakah ini menunjukkan kegagalan dari pola asuh dan sistem pendidikan sekuler dari Bung Hanif? Gimana? Ya, memang kalau kita amati secara pola asuh itu kan lebih skup kepada keluarga ya. Nah, kalau kita kemarin dari peristiwa ini kan ada flexing, ya, pamer harta kekayaan, ya, pakai motor gede, kemudian juga ada mobil-mobil yang harganya juga miliaran sebetulnya, mobil dengan merek itu. Nah, itu yang juga menjadi perhatian penting ya, khususnya orang tua dalam mendidik anak-anak ya, nah, istilahnya parenting. Jadi oke lah kalau kita sebagai orang tua sebelum belajar ilmu yang lain. Jadi ilmu yang lain itu penting ya. Nah, kalau ilmu parenting itu lebih penting ya. Sebab kita mendidik ya anak-anak kita generasi-generasi kita itu ini menjadi yang lebih baik ya. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini siapa yang menjadi rugi ya atau merasa sangat berdosa ya. Bahkan merasa dirujak ya oleh publik yang baik itu netizen dan sebagainya itu kan lagi-lagi orang tuanya, bahkan orang tua dari Mario sendiri sampai mengundurkan diri ya, tidak hanya dicabut dari jabatannya tapi juga mengundurkan diri sebagai ASN ya, yang kalau kita amati ASN itu siapa sih yang tidak ingin jadi ASN kan gitu ya. Ya mungkin anak-anak muda sekarang wah, berebutan ya ujian dan sebagainya. Nah, ini mempertaruhkan kedudukannya sebagai seorang ASN. Nah, ini pola asuh yang kita amati secara lingkup lebih kecil ini juga menjadi hal yang paling penting ya. Bagaimana anak-anak itu kan yang paling penting di pola asuh itu kan menanamkan akidah, ya kan? Bahwa dia itu adalah sebagai hamba Allah. Kemudian juga dia senantiasa diawasi oleh Allah ya. Dan kalaupun nanti sudah dewasa, katakan mukallaf ya, itu kan sudah terbebani hukum, yakni pahala dan dosa sudah tercatat. Nah, sehingga ketika dia melakukan apapun itu kan juga berpikir 1000 kali ya. Nah, kira-kira saya bertindak seperti ini, misalnya kemarin menendang, kemudian mengeroyok, itu apakah kira-kira kalau dalam pandangan agama dibolehkan atau tidak? Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari sistem pendidikan yang sekuler, yakni memisahkan agama dengan kehidupannya. Nah, seringnya pembelajaran agama di sekolah-sekolah itu ya sebatas teoritis ya, belum sampai pada aplikatif, yakni membentuk kepribadian yang baik ya sesuai dengan standar agama ya, misalnya Islam. Nah, karenanya ini menjadi koreksi betul ya. Saya yakin nanti pasca ini juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan turun tangan ya. Kemarin setelah ada apa belajar Merdeka Belajar, mungkin nanti ada apa lagi ya? Ya, saya juga belum tahu melihat karena ini kan juga mereka masih anak-anak sekolah kan begitu ya. Nah, ini tidak hanya kasus yang seperti ini loh ya. Anak-anak itu kan juga ada yang punya gangster ya. Kalau beberapa waktu lalu misalnya di Surabaya sampai nyerbu warung kopi. Ini, jadi apa salahnya warung kopi? Nah, ini yang terjadi. Seperti itu Mas Fauzi. Baik, Bung Hanif. Bung Hanif, sebenarnya tadi sempat juga disinggung oleh Bung Hanif jauhnya pendidikan agama dari kalangan anak-anak muda saat ini, yang mungkin hanya sebatas teoritis semata, ya, yang akhirnya menimbulkan mereka-mereka banyak yang mudah emosi, bahkan tanpa pikir panjang cenderung reaktif pada hal-hal yang remeh gitu. Nah, sebenarnya apa saja bentuk kegagalan dari sistem pendidikan sekuler ini, Bung Hanif? Ya, kegagalan pendidikan sekuler yang pertama ini kan satu ya, gagal menanamkan akidah yang sahih ya. Bahwasanya manusia itu kan harus mampu menjawab 3 pertanyaan besar ya. Dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup, dan mau kemana. Nah, kalau 3 pertanyaan dasar ini saja belum terjawab secara tuntas, maka ya wajar. Anak-anak kita tidak lagi menjadikan agama sebagai sebuah standar. Anak-anak kita tidak lagi menjadikan Rasulullah itu sebagai anutan yang mulia ya kan, dan juga anak-anak juga bertindak sebegitu rupa ya, sehingga yang terjadi apa ini kira-kira yang kalau kita amati juga ya tadi anak-anak ini lepas kendali dan kontrol ya, bahkan cenderung beraktivitas itu penuh dengan kebebasan ya kan. Kan
kalau kita lihat videonya kan ada selebrasinya, bahkan saya nggak takut dilaporkan polisi. Nah, setelah ditangkap ternyata ya saya menyesal ya, apa telah melakukan perbuatan itu. Nah, ini kan contoh-contohnya kegagalan. Nah, yang kedua adalah kegagalan dalam sistem pendidikan saya gagal menanamkan sebagai seorang manusia yang utuh ya, manusia yang sebagai dia itu hamba Allah, manusia yang memiliki akal pikiran dan manusia yang memiliki sebuah sikap ya humanis ya, ya memanusiakan manusia yang lain. Ini kan sangat penting kan gitu ya. Kalau kita lihat kemarin ditendang itu kan kayak bola aja ya. Kan Masya Allah itu kalau anak kita sendiri diperlakukan seperti itu kan kayak apa? Kan tentunya juga sangat sedih ya, remuk, redam hati ini. Nah, yang ketiga kegagalan dari sistem pendidikan sekuler ini yakni apa? Eh, Kegagalan menanamkan ya sebuah pemahaman yang utuh yang itu menjadi sebuah tindakan yang baik. Nah, selama ini kan kalau kita amati secara pendidikan yang lebih makro ya, pendidikan kita kan semacam hanya ini sebagai sebuah ilmu pengetahuan, sebagai pengetahuan, tapi minus tindakan. Nah, kadang-kadang juga yang dipelajari tadi juga hanya sekedar ilmu-ilmu teknis ya, tidak sampai kepada bagaimana sebuah ilmu itu memecahkan masalah. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, nanti itu ya, apakah anak-anak kita ini masalah kan tidak hanya masalah ekonomi ya, tapi bagaimana masalah anak-anak tadi ketika ada ketemu masalah tadi ya, sikapnya seperti apa? Apakah dengan nada marah atau yang lain. Nah, kemudian kegagalan sistem pendidikan sekuler yang terakhir ya ini apa? Ya, secara mayoritas itu gagal ya menjadikan sebuah negara itu menjadi maju ya, maju oleh ilmu pengetahuan, maju oleh dorongan keimanan dan sebagainya. Dan kita lihat sekarang ini kan anak-anak kita seolah-olah bukan mempelajari sesuatu yang bermanfaat, akhirnya ya jauh dari kata martabat. Nah, seperti itu Mas Fauzi. Baik, Bung Hanif. Bung Hanif tadi sempat disinggung terkait dengan pendidikan yang mungkin mengedepankan sains ya. Tetapi kalau kita lihat juga akhirnya rendah dalam hal keagamaan. Nah, sebenarnya apa pentingnya pendidikan Islam menurut pandangan Bung Hanif? Ya, kalau kita amati ya, kita ngomongkan sebuah pendidikan Islam ini kan kehidupan dimensi yang lebih makro ya, sehingga yang harus menerapkan itu negara, tidak bisa individu per individu. Misalnya kita punya sebuah keinginan kira yang besar, oke lah kita buat sekolah Islam. Nah, dan tidak cukup karena di dalam pendidikan Islam itu yang harus terlibat itu kan ada tiga aspek ya. Yang pertama adalah aspek keluarga, kemudian yang kedua adalah aspek masyarakat, dan yang ketiga adalah aspek dari negara. Nah, kalau dari keluarga kan kita juga sering mengenal ya, oh ini putranya Kiai, tapi kok seperti ini? Kadang-kadang kan begitu ya. Ya, kok ini orang eh, apa anaknya biasa tapi kok orang luar biasa. Nah, sekali lagi itu skup yang lebih kecil yakni keluarga. Ya. Udah kalau kita naik lagi bagaimana masyarakat kita? Ya, apakah masyarakat itu menolerir kan begitu tindakan-tindakan amoral, tindakan-tindakan asusila yang dilakukan oleh remaja. Kan begitu kan sekarang kan hampir-hampir kita katakan ya masyarakat hampir abai. Dan negara pun juga demikian ya. Seolah memisahkan ya. Oh ini sekolah agama, ini ya sekolah umum. Kalau kamu mau vokasi ya sekolah SMK dan sebagainya. Nah, ini yang berbeda dengan sistem pendidikan Islam karena sistem pendidikan ini butuh wadah yang lebih besar dari negara. Nah, kemudian yang kedua, landasan pendidikan Islam itu adalah akidah, yakni apa? Keimanan kita kepada Allah, ya, kepada kitabnya, malaikatnya, ya, rasulnya, ya, hari akhir dan qada dan qadar. Nah, serta konsekuensi dari keimanan kan keterkaitan dengan syariah Islam. Kan begitu ya. Bagaimana seseorang itu bersikap ya bertindak sesuai dengan standar-standar baik buruk itu standarnya Allah ya, bukan standarnya manusia. Kalau menurut anak-anak muda ya tadi ya mengeroyok, menendang itu kan standar wah saya hebat ini ya membela teman perempuan saya ya yang pernah dilecehkan misalnya kan kemarin kan isunya kan seperti itu ya. Nah, ini yang kemudian yang ketiga pendidikan Islam itu tidak menyampingkan sains dan teknologi ya. Justru sains dan teknologi itu adalah untuk apa? Bekal anak-anak kita itu hidup di dunia begitu ya. Ya, bagaimana mereka berinovasi, bagaimana mereka menemukan
sebuah teknologi yang terbaru untuk memudahkan hidup manusia. Karena nanti akan berbeda. Ya, kalau ilmu di tangan orang-orang beriman, ya itu akan membawa kebermanfaatan. Sebaliknya, kalau ilmu di tangan orang-orang yang tidak beriman, maka akan menimbulkan kerusakan. Nah, ini yang dan memang Allah sendiri menjadikan manusia di dunia ini sebagai khalifah ya, sebagai mengelola dunia ini. Makanya dikelolanya dengan ilmu pengetahuan. Nah, karenanya pendidikan Islam ini kita bicara pendidikan Islam sekali lagi tidak bicara sekedar ini sekolah Islam, ini sekolah apa. Nah, tapi lebih dari itu bagaimana negara juga mensupport ya, mengambil sistem pendidikan Islam itu lebih ya. Nanti di sekolah juga diajarkan bagaimana tata cara pergaulan kan begitu ya. Ya sehingga anak-anak tadi kalau beberapa yang lain terkait dengan dispensasi nikah itu tidak terjadi kan begitu ya. Ya, kemudian juga bagaimana anak-anak juga memiliki selain ilmu juga adab. Nah, kan begini. Kalau ini kan biadab ya, tindakan barbar gitu kan, biadab ini ya. Manusia ditendang dan sebagainya, kemudian sampai koma. Kan ini kan biadab. Nah, jauh dari adab. Ya, kemudian juga nanti juga anak-anak kita juga perlu eh, mengetahui ya terkait dengan kemajuan sentinel sehingga tidak kalah ya dengan peradaban yang lain karena kita harus ingat bahwa Islam itu melahirkan peradaban-peradaban penting sebagaimana pesan dari Elon Musk di sebuah konferensi global dengan pemimpin dunia kan begitu ya. Bagaimana Islam memberikan sebuah pondasi peradaban yang biasa terkait dengan ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi pesan saya kalau ingin mengambil pendidikan Islam ini secara menyeluruh dari aspek landasan, kemudian penerapan dan juga sampai kepada hasilnya, maka dibutuhkan peran negara. Sekali lagi negara tidak boleh abai ya. Jangan hanya yang diurusi itu adalah persoalan ujungnya ya, tapi pangkalnya ini tidak pernah diselesaikan. Alhasil nanti akan muncul tidak hanya Mario ya sebagai pelaku maupun David sebagai korban akan muncul hal-hal baru yang lain lagi ya. Ya seperti anak-anak itu rela ditabrak oleh truk demi konten. Nanti apalagi dispensasi ini karena ini sekali lagi negara tidak boleh abai dan negara harus hadir. Nah, seperti itu Mas Fauzi. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bung Hanif Kristianto, atas tanggapan dan juga reviewnya. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dan sampai bertemu kembali di waktu yang sama setiap harinya di channel yang sama. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten kami. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semua. Akhirnya saya Fauzi Najibir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.